Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, tawassalna billah. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا saya muliakan, yang saya hormati Haji Saiful, Ketua Ta'mir Masjid Al-Ard. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat di masjid yang penuh berkah ini. Kini yang di depan saya semuanya pensiunan ya. Kelihatannya kakek-kakek, nenek-nenek. Yang muda masih kerja. Tapi pensiunan dari kerjaannya, bukan dari dunianya. Ya. Jadi masih umur ada, berarti masih buku amal jalan. Kesempatan luar biasa karena Allah sangat sayang kepada orang yang tua masih teruskan taat. Allah sangat memuliakan orang yang masih sakit ya, tapi dia tetap taat. Sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda kalau bangun salat subuh mau datang ke masjid wajar, tapi kalau datang yang sudah tua, sakit, kedinginan, tetap datang ke masjid. Dia bisa mengatasi penyakit badannya karena imannya dalam hati sudah kuat. Dia mau datang ke masjid. Ini hal yang luar biasa, yang sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, paling baik antara kalian siapa? Yang mentala umruhu wa hasuna amaluhu, yang umurnya panjang, amalnya baik. Jadi Rasul lagi bicara sama kalian di sini. Umurnya panjang, sudah lewati bonus ni, sudah 60 ke lebih kan, sudah bonus ni. Ya, baqala umurnya panjang, tapi amalannya baik. Dia tetap selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luar biasa di sini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada kita berikan kesempatan untuk semua mendekatkan dirinya kepada Allah sesuai kemampuan. Tidak ada paksaan di sini. Allah tidak pernah memberatkan hamba-Nya, tak pernah. Jadi selalu ibadah kita, taat kita, zikir kita, perjuangan kita sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Khabar gembira bagi semua orang yang selalu istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada orang dari masa mudanya dia selalu menjaga puasa, atau sudah besar dia puasa. Misal puasa Isnin Kamis 3 hari setiap bulan, dia sering istiqamah puasa. Sekarang sudah tua, belum bisa menjalani ibadah kebiasaan yang kemarin, belum bisa puasa lagi. Khabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuktabu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, akan Allah tulis baginya pahala sempurna seperti kebiasaannya kemarin, walaupun tidak ada amalan lagi. Rasulullah berikan contoh apa?
contohnya kalau orang puasa atau orang selalu tahajud, dia istiqamah. Ini cuma contoh aja. Termasuk di sini semua amal kebiasaan kita, amal yang baik. Orang ada rezeki, dia selalu sedekah, infak setiap hari, tiba-tiba agak kurang rezekinya, tak ada lagi misalnya, jadi miskin misalnya. Jadi dia ingin sedekah tapi belum ada seperti, atau dulu dia infak 1 juta, sekarang 100.000. Dia ingin 1 juta tapi belum bisa seperti dulu. Tahajud, dulu dia 1 jam tahajud, sekarang tahajudnya 2 minit, kulhu. Karena belum bisa berdiri lama atau apa, capek atau sakit. Kata Rasulullah SAW, Allah tulis baginya pahala sempurna seperti kebiasaannya kemarin. Walaupun amalannya tidak ada lagi, walaupun tidak ada, lagi musafir, kata Rasulullah, lagi musafir. Jadi dalam perjalanan musafir, ya tidak ada tahajudnya misalnya, kecapean, tidak ada tahajud, tulis pahala sempurna sudah tahajud walaupun lagi tidur. Karena itu Bapak Ibu, walaupun tua, yang penting selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuannya. Ini yang kita bahas tentang apa? Quran. Kenapa harus kita punya pemahaman ini? Karena mohon maaf, saya melihat di Indonesia syaitan itu sudah berhasil. Benar. Sekarang banyak jemaah kita, karena saya berpimpin majlis ta'lim dan banyak pensiunan. Saya tanya kepada jemaah, alhamdulillah sekarang hafalannya sudah berapa? Coba yang sudah 30 juz angkat tangannya. Ya, ketawa-ketawa mereka sana. Kok maksudnya 30 juz? Ya, belum ya 30 juz? Belum, Syekh. Tak apa-apa. Coba yang juz 30 angkat tangannya. Ada di sini nenek-nenek juz 30 hafal? Belum. Yang sudah hafal 3 qul, angkat tangannya, coba lihat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Sudah hafal? Alhamdulillah. Nikmat luar biasa, sudah hafal surat ini. Pertanyaan saya, jujur jawabannya, hafalan 3 qul ini, wal asri inna a'tainaka alhaakum, sudah berapa tahun ya? 1 tahun ada, 5 tahun ada, 10 tahun ada, 20 tahun ada, 30 tahun ada. Itu yang kita mau bahas. Apa? Kenapa Bapak Ibu tidak mau bilang jauh dari Al-Quran, tapi baca Quran, tapi kenapa belum hafal? Alasan, Syekh, saya bukan orang Arab. Siapa yang bilang harus jadi orang Arab dulu? Kan anak kalian yang kecil-kecil itu hafal Quran. Banyak tua-tua hafal Quran, orang Indonesia. Yang tunanetra hafal Quran, orang Indonesia. Artinya itu bukan alasan, tapi alasan yang wajar. Karena kalau surat-surat yang pendek itu mudah baca dan mudah hafal, betul? Yang panjang-panjang itu susah baca, susah hafal. Begitu hafal sebagian, besoknya lupa lagi. Betul? Betul. Ini alasan syaitan. Benar. Ini harus kita berubah pemahaman kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, banyak jemaah Bapak Ibu sudah hafal surah Yasin, betul? Yasin itu pendek atau panjang? Kok bisa hafal? Kan katanya susah yang panjang-panjang. Kok bisa hafal Yasin? Tangkap ini. Sering dibaca.
Kita bahas ini. Kalau kita bilang sering dibaca, artinya ibu baca Yasin setiap hari 10 kali ya? Enggak juga. Setiap hari baca 3 kali? Enggak juga. Setiap hari baca sekali? Enggak juga. Kalau ada majlis ta'lim, betul? Kalau ada orang meninggal dunia, kalau malam Jumaat. Coba bayangkan, sekarang kita bertafakkur ya. Kalau saya cuma sekali dalam 1 minggu, tapi karena sudah lama bisa berhasil. Sekali dalam 1 minggu bisa berhasil. Kira-kira kalau setiap hari 2 jam, gimana hasilnya? Itu yang kita harus pikirkan. Tidak boleh puluhan tahun umur kita nambah, keluarga kita nambah, tapi hafalan kita masih sama, masih seperti dulu. Enggak boleh. Kenapa? Kenapa belum hafal? Karena terasa diri saya tidak mungkin hafal, saya belum bisa hafal. Udah Muhammad ini masuk fikiran kita, hati kita, udah kulhu terus, lebih cepat lebih baik. Enggak boleh. Masalahnya kalau niat dan azam pasti bisa berhasil. Al-Quran jalur paling cepat Anda masuk surga. Al-Quran jalur paling cepat Anda masuk surga. Buktinya apa? Buktinya banyak jemaah begitu bawa Al-Quran mau baca, apa yang terjadi? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Baru berapa ayat sudah ngantuk, padahal baru bangun tidur. Kenapa? Ya, syaitan sakit hati. Ibu ini mau menuju ke surga. Jangan. Datang syaitan. Jangan sampai masuk surga. Datang memberatkan bacaan kita. Akhirnya berapa ayat yang niat khatam Yasin, mana baca setengah halaman, Sadaqallahul Azim. Bagus. Bayangkan, semua amalan yang bawa kita ke surga selalu syaitan masuk di sini. Salat, sekarang salat kita. Kan bapak ibu mau salat, orang baik niatnya mau salat, betul? Keluar dari rumah, tinggalkan urusannya, datang ke masjid salat, betul? Begitu dia masuk masjid mau salat, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Kunci rumah di mana ya? HP saya ketinggalan. Semua urusan dunia kita masuk, betul? Kenapa? Salat itu Anda sudah paling dekat kepada Allah. Begitu waktu sujud Anda sangat dekat kepada Allah. Doamu diterima, dosa-dosa diampuni, hajatnya dikabulkan. Syaitan tidak mau seperti itu, datang mengganggu kekhusyuan kita dalam salat. Masalah sederhana. Karena itu kalau kita selalu perbaiki pemahaman kita, bukan cuma melaksanakan taat. Ada satu hal yang harus kita pahamkan. Apa? Tidak boleh kita fikirkan taat kita artinya cuma melaksanakan taat. Laksanakan taat. Tahu laksanakan taat? Artinya salat. Jadi laksanakan taat. Terus baca Quran, laksanakan taat. Zikir kepada Allah, laksanakan taat. Amal saleh, laksanakan taat. Itu tidak boleh lagi. Seharusnya apa? Lancarkan taat. Lancarkan taat. Bedanya apa? Kalau laksanakan artinya salat, tapi kalau lancarkan artinya khusyuk di dalam salat. Kalau orang salat aja berat baginya, cuma amal salat, datang berdiri rukuk sujud berat baginya.
Buktinya apa? Salat tahajud, salat tarawih. Gimana salat tarawih? Salat tarawih banyak jamaah cari masjid yang apa? 11 rakaat puluh-puluh. Betul? Kalau masjid satu juz sepi. Kenapa? Padahal sama-sama tahu apa? Anda lagi di dalam rumah Allah, dapat rahmat Allah, menjamin surga Allah. Anda lama di sini, artinya lebih dekat kepada surgamu sendiri. Beda dengan orang 10 menit di masjid, beda dengan orang 1 jam di masjid. Jadi anda dapat keberkahan luar biasa. Jadi banyak untung untuk anda sendiri, untuk dirimu sendiri. Tapi kenapa belum bisa? Karena anda lagi laksanakan, bukan lancarkan. Kalau belum ada khusyuk di dalam salat, anda tidak bisa salat. Berat. Walaupun imam baca kulhu, terasa terlalu panjang imam ini. Walaupun kulhu. Tapi kalau lagi khusyuk di dalam salat, hatinya ikut menikmati salat, apapun imam baca, malah kita nikmati. Buktinya apa? Jamaah haji umrah di sana, kalau salat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, biasanya salat subuh panjang sekali. Mana mereka nikmat di sana, betul? Apapun panjangnya, mereka bisa salat, bisa nikmat di sana. Kenapa? Karena hatinya ikut di sana. Kalau di sini hatinya belum bisa ikut. Benar. Quran, ini Quran. Kalau kita bahas Quran, pahalanya luar biasa. Satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf. Saking mahalnya Al-Quran itu, Allah berikan pahala berhuruf. Satu huruf berharga. Satu huruf 10 kebaikan. Artinya baca Alhamdulillah 5 huruf 50 kebaikan. Baru Alhamdulillah. Artinya kalau cuma berapa minit anda baca Quran, sudah ribuan, bahkan jutaan kebaikan yang anda dapat berapa menit bersama Al-Quran. Tapi masih salah faham orang yang anggap Al-Quran itu cuma pahala. Banyak fikirannya apa? Al-Quran kalau saya mau pahala, saya baca Quran. Kalau saya mau surga, saya baca Quran. Salah. Ya benar, akan dapat pahala, akan dapat surga, akan dapat ridha Allah. Benar, tapi itu di akhirat. Tapi di dunia anda dapat banyak sekali untungnya di dunia sebelum akhirat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, orang yang selalu bersama Al-Quran akan Allah berikan petunjuk kepada jalan yang terbaik baginya. Yang terbaik dalam segala urusan dunia sebelum akhirat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini sesungguhnya akan berikan petunjuk kepada jalan yang terbaik bagi kalian dalam segala urusan. Al-Quran ini akan bawa keberkahan dalam segala urusan. Hidupannya berkah, keluarganya berkah, anaknya berkah, hartanya berkah. Al-Quran ini punya keberkahan yang luar biasa. Ini dunia sebelum akhirat ini, keberkahan dunia. Allah jelaskan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Al-Quran ini penuh berkah. Silahkan baca Al-Quran, akan hidupanmu menjadi hidupan yang berkah. Al-Quran ini bisa mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya anda tenang di dalam rumahnya, nyaman di dalam rumahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra'u fihi surah. Syaitan lari dari rumah yang ada dalamnya bacaan Quran, khususan surah Al-Baqarah. Kalau syaitan lari, malaikat hadir. Karena setiap orang baca Quran, malaikat datang menghadiri, mendengar Al-Quran itu. Akan Quran, malaikat yang baik bawa kebaikan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah. Susah tidur, selalu ada gangguan. Ini urusan dunia.
Datang Rasulullah SAW dengan hadis yang luar biasa. Sebelum tidur, baca ayatul kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam keadaan wudu, malaikat turun atas kepalamu. Anda tidur, malaikat berdiri atas kepalamu doa sebelum anda tidur. Ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Sampai anda bangun, dijaga, dilindungi oleh malaikat. Artinya tidurannya nyaman. Urusan dunia ini, urusan yang sering sakit, selalu sakit, ada solusinya. Kata Rasulullah SAW, sakit apapun taruh tenang kenang atas sakitnya, baca Al-Fatihah 7 kali akan sembuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, Al-Quran sumbuhan kalian, sumbuhan kalian. Mohon maaf, salah Indonesia ucapkan apa? Al-Quran obat, bukan obat. Banyak orang sakit minum banyak obat tak sembuh-sembuh. Jadi minum obat belum tentu sembuh. Tapi di sini kata Allah sumbuhan kalian. Kata Rasulullah akan sembuh. Obat dari Allah dan Rasulnya untuk anda di sini di dunia sering sakit, baca Al-Quran akan sembuh. Ini semua urusan dunia kita. Ini urusan dunia kita. Artinya kalau anda bersama Al-Quran dapat untung di dunia sebelum akhirat. Al-Quran berikan kebahagiaan. Anda bisa menjadi orang bahagia. Anda bisa menjadi orang bahagia. Ini mahal, ini mahal. Ada banyak orang cari kebahagiaan dalam harta, kaya raya tapi belum bahagia. Maksiat kesana sini cari, belum dapat, belum bahagia. Sembitan, capek dalam hidupannya. Al-Quran ini berikan kebahagiaan. Buktinya sekarang Bapak Ibu misalnya nonton acara kita Ramadan apa? Hafiz Indonesia yang kita lanjut bagaimana Syahri Jabir, kita isi Hafiz Indonesia sama anak-anak yang kecil itu umurnya 7 tahun 8 tahun sudah hafal 30 juz. Bapak Ibu lagi duduk di rumah lihat TV, oh ada anak kecil hafal 30 juz. Bacaannya fasih, suaranya indah sekali. Ibu bapa nonton di TV, suka atau tidak? Senang hatinya atau tidak? Padahal anak orang, tapi kok bisa masuk hati kita, bisa membuatkan kita bahagia. Ini bukan karena anak, banyak anak-anak yang lain. Ini adalah hasilnya apa? Quran bisa jadi bahagia. Enaknya kalau bapak ibu pulang ke rumah, masuk ke rumah, oh ada suara dari dalam rumah, Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى. Oh anaknya atau cucunya lagi baca Al-Quran, senang atau tidak? Atau masuk rumah mendengar suara lagi main game anaknya, beda perasaannya. Itu kebahagiaan bisa dapat melalui Al-Quran. Yang luar biasa di sini apa lagi? Al-Quran yang pahalanya luar biasa berhuruf 10 kebaikan. Tapi mohon maaf,
Allah muliakan dan angkat derajat orang yang selalu bacaannya indah, bacaannya fasih luar biasa. Allah angkat derajat mereka sambil Rasulullah SAW berikan kabar gembira bagi mereka apa? Wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barar. Orang yang pintar bacaan yang indah suaranya itu bersama malaikat luar biasa, bersama yang luar biasa. Tidak boleh sama orang biasa-biasa lagi. Coba bayangkan, Al-Quran bisa mengangkat derajat kita menjadi bersama malaikat. Tapi ini yang pintar bacaan, yang indah suaranya. Terus yang belum gimana? Yang masih bata-bata hurufnya gimana? Yang masih belum jelas bacaannya gimana? Yang masih belum belajar tajwid, belum belajar makharijul huruf gimana? Dapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'ul Qur'an وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. Orang yang masih sulit baginya baca Al-Quran, bata-bata hurufnya, tidak jelas bacaannya, akan dapat 2 pahalanya. Luar biasa. Yang pertama, pahala bacaan. Walaupun bacaannya salah, hurufnya salah, tajwidnya tidak ada, tetap dapat pahala sempurna. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Salah bacaannya, salah, pahala sempurna. Tenang saja. Kenapa ada ini? Kenapa Rasulullah sengaja bawa hadis ini? Kenapa bawa kabar gembira ini? Karena mohon maaf, itu yang saya bilang, iblis, syaitan berhasil. Banyak orang duduk lagi baca Quran, oh banyak salah, banyak ini, datang syaitan. Ibu, astagfirullah, membaca ini salah mulu, diam lebih baik. Ini kalamullah, main-main dengan kalamullah, bacaannya begini. Oh dah diam aja. Oh ya begitu ya. Astagfirullah, sadaqallahul azim. Ini syaitan nih, syaitan. Hati-hati. Walaupun salah, teruskan aja. Walaupun salah, walaupun belum jelas, teruskan aja. Yang penting mau belajar lagi. Usahakan berbaiki, usahakan lebih baik lagi sama Al-Quran. Tapi teruskan aja, jangan sampai berhenti. Apapun kondisi, apapun, walaupun giginya tidak ada, apa-apa, lanjut, baca aja. Setiap satu huruf 10 kebaikan walaupun salah. Yang kedua, pahala yang kedua, pahala kecapean, karena kasihan, capek dalam bacaannya. Kasihan, ada pahala. Tahu kecapean? Tahu? Mohon maaf, saya di Madinah di sana, belum kok baca Quran malah capek. Tak faham hadisnya. Datang ke Indonesia, itu maksud Rasulullah ya. Lihat kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran, luar biasa. Kesian, baru satu ayat capek, nafasnya habis. Rasulullah sudah tahu. Ya, tenang saja. Kecapean itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan pahala karena kasihan capek dalam bacaan. Tidak ada yang rugi bersama Al-Quran. Semuanya beruntung, semuanya berhasil. Orang yang mendengar Al-Quran aja. Ini sekarang ada orang misalnya malas-malas baca, dia dengar Al-Quran, langsung dapat hadiah dari Allah. Allah berikan rahmat.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Dapat rahmat Allah dan daraja. Lebih baik baca setiap satu huruf 10. Lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna apa? Belajar. Arti belajar apa? Perbaiki bacaan, nambah hafalan, tadabburul Quran. Ya, yang kita baca artinya apa? Yang kita hafal surat-surat itu artinya apa? Itu namanya belajar Quran. Apa yang dia dapat? Kemuliaan yang mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling baik antara kalian, paling mulia antara kalian, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ini manusia paling baik, manusia paling mulia dunia akhirat di mata Allah dan Rasulnya. Yang masih belajar Quran mungkin belum bisa menjadi orang yang ngajar Quran, tapi masih ada kesempatan belajar Quran. Belajar Quran, belajar pelan-pelan. Kalau setiap satu hari megang satu huruf misal, kan huruf Arab 28 huruf itu ya mungkin 20 huruf sama, yang bahasa Indonesia, bahasa Arab sama, tapi ada huruf di Arab belum ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita fokus setiap hari belajar satu huruf, ulang lagi belajar bagaimana caranya, sabar, ulang lagi sampai anda itu namanya belajar. Nambah hafalan. Ya, sudah lama saya hafal cuma 10 surat. Udah, besok 11 surat. Kenapa tidak? Nambah lagi hafalannya. Banyak orang di Indonesia hafal Yasin, hafal surah Ar-Rahman, hafal surah Tabarakalladzi biyadihil mulku, hafal surah Al-Kahf. Artinya bisa, sangat bisa. Tapi pertanyaannya, apakah sudah siap atau tidak? Mau atau tidak? Itu pertanyaan. Jadi selalu fikiran kita, niat kita mau nambah hafalan, mau belajar lagi. Paling tidak 10 surat yang anda sudah hafal dalam juz 30, usahakan belajar artinya apa. Untuk besok anda salat sendiri bisa menikmati salat karena sudah paham artinya. Beda perasaan. Sekarang anda baca dan paham artinya, akan bisa menikmati salat. Bagi orang yang cintai Al-Quran tapi hafalannya masih sedikit sekali, tapi dia salat tahajud, kalau betul-betul cinta Al-Quran begitu dalam salat tahajud, jangan pulhu terus. Ya, terus caranya gimana? Gak apa-apa. Tidak hafal surat-surat yang panjang gak apa-apa. Begitu di dalam setiap satu rakaat baca semua hafalanmu. Hafal 10 surat, baca dalam satu rakaat Al-Fatihah, 10 surat yang anda hafal, baca semuanya, baru rukuk. Buktikan, ya Allah, aku cintai Al-Quran, aku ingin baca yang lama tapi belum hafal apa-apa, cuma ini yang saya bisa hafal, baca semuanya. Rakaat yang kedua, ulang lagi semuanya. Ini menguatkan hafalanmu. Karena mohon maaf, kalau sekarang saya bilang, Bu, baca Al-Fatihah, gak ragu-ragu kan? Langsung baca Al-Fatihah. Baca Qulhu, langsung baca Qulhu, gak ragu-ragu. Baca surah Al-Ma'un, yang mana Al-Ma'un, wa ra'aita alladhi yukadzibu bid-din, dzalika alladhi Kenapa? Karena jarang hafal tapi jarang baca, jarang pakai dalam salat. Nah, begitu kalau kebiasaan kita, semua yang kita hafal balik lagi, ulang lagi dalam setiap rakaat yang kita datang satu, semuanya menjadi lancar. Bagaimana lancar? Qul huwallahu ahad, lancar semua 10 surat yang kita hafal, semuanya sama, lancar. Besok lihat terasa mudah sekali hafalan ini, akan nambah satu surat lagi, pelan-pelan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan. Yang penting saya melihat
Bapak Ibu, sekarang banyak waktu yang kosong. Apa? Sudah pensiun, anak cucu sudah lagi diam di rumah. Apa yang diam di rumah? Silakan. Kemarin isi acara wisuda akbar di mana? Di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Wisuda akbar bagi orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali dengan huruf Arab. Mereka baca Al-Quran dengan huruf Latin. Mereka buka huruf Arab, apa? Belajar huruf Arab. Belajar huruf Arab. Mereka masuk daurah seminar, belajar huruf Arab. Setelah belajar huruf Arab, baca Al-Quran dengan huruf Arab. Begitu dia baca Al-Quran dengan huruf Arab, sekarang hafal Al-Quran dengan bacaan Arab itu. Buatkan wisuda akbar cuma juz 30. Cuma juz 30 untuk kakek-kakek, nenek-nenek. Banyak Sumatera Utara itu buang kamu-kamu. Mereka luar biasa keliling. Di apa? Kirimkan guru, ada daurah, ada seminar. Setiap masjid ada daurah seminar untuk pelajaran itu. Dikumpulkan setiap minggu berapa kali, setiap minggu. Alhamdulillah. Akhirnya buatkan wisuda akbar. Juara satu. Salah satu nenek umurnya 82 tahun. Dari nol baca Al-Quran selalu dengan huruf Latin, jarang baca Quran. Kalau baca Quran dengan huruf Latin, setelah itu belajar huruf Arab, setelah itu baru baca Al-Quran dengan huruf Arab, baru hafal. Dia cerita sendiri kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Dulu sebelum saya sibuk dengan Al-Quran, pusing di rumah. Semua anak cucu pada keluar, saya sendiri di rumah. Tak ada apa-apa. Sedih, sepian rumah, fikiran stres. Begitu dia sibuk dengan Al-Quran, habiskan waktunya bersama Al-Quran. Sekarang dia bilang paling pusing kalau anak cucu datang. Anak mau baca Quran ni, udah kesana. Dia mau, udah, dia terasa nikmatnya luar biasa itu. Kalau selalu baca Quran, terasa itu. Sekarang jadi kenikmatannya bersama Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lalu sudah lalu tidak usah kita bahas. Kalau sudah isi yang baik, alhamdulillah, lanjut lebih baik lagi. Kalau masih banyak kekurangan, tidak apa-apa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Buka halaman baru bersama Allah. Taubah hijrah. Tinggalkan urusan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat untuk surga kita, untuk akhirat kita. Tinggalkan. Fokus untuk urusan surga kita yang sebentar lagi kita mau ke sana, mau pindah. Harus siapkan duluan ini. Harus siapkan surga kita. Begitu kita pindah, senang hati kita, bahagia karena kita sudah ma'murkan akhir kita. Saya tidak minta khatam Quran setiap malam, saya tidak minta tahajud sepanjang malam, tapi selalu sibuk karena waktunya luang sekali, waktunya banyak sekali. Sibuk dengan ta'at, sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa salat, salat. Capek dari salat, duduk aja. Baca Al-Quran, udah capek, tak apa-apa. Dengan tasbih, teruskan zikir. Yang penting isi ibadah ta'at yang terbaik, biar anda sendiri dapat yang terbaik balasan Allah bagimu dalam segala urusan dunia dan akhirat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Manusia yang dhaif, yang lemah, lari kepada Allah yang maha kuat. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, buka hati saya. Ya Allah, taufiqmu hidayahmu, biar saya selalu istiqamah atas taat kepadamu sampai akhir hayat. Ini waktunya, ini saatnya Allah. Mohon maaf, sudah tua, harus
mulia, bakal yang cukup untuk nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus Bapak Ibu, nanti datang satu saat tidak ada yang bisa berikan manfaat. Allah sudah jelaskan, datang Bapak Ibu ini yang habiskan umurnya, tenaganya untuk anaknya, datang hari kiamat, wahai anakku, wahai sayangku yang selama di dunia saya habiskan umur saya untukmu, saya habiskan harta saya untukmu, fikiran saya, tenaga saya untukmu. Tolong satu kebaikan, saya akan selamat masuk surga. Satu kebaikan. Anak itu lari dari orang tuanya. Gak ada urusan diri saya sendiri, gak ada urusan, lari. Coba bayangkan, yang kita sayangi, yang kita cintai, lari kepada. Artinya amalkanlah untuk dirimu sendiri. Mohon maaf, jangan salah seperti orang yang begitu dalam hidupannya tidak ada kebaikan, tapi begitu dia mau wafat baru dia tulis wasiat, tolong anak saya, miliaran saya bangun masjid ya. Kalau anda sendiri tidak bangun masjid, apalagi anakmu sendiri, semuanya pada sibuk urusan dirinya sendiri. Mohon maaf, banyak yang kita tahu, mengalami sendiri. Apa? Orang tua mereka wakaf tanah, datang anak dia jual setelah wafat. Betul? Di Indonesia banyak itu. Jual. Dia sudah wakaf, dia jual. Kalau kita masih hidup, masih sehat, kita amal yang baik. Kita siapkan bakalan kita nanti untuk akhirat, untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu habis kita wafat, oh anakku bangun masjid, oh anakku kasih ini. Belum tentu. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita buka halaman baru bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan isi yang terbaik, zikir yang terbaik, salat yang baik. Karena semua kita harap husnul khatimah. Selalu kita bilang husnul khatimah, khatimah yang baik mahal sekali. Anda tidak mungkin dapat husnul khatimah, khatimah yang baik, kecuali sebelumnya ada niat baik, ada salat baik, ada zikir baik, ada amal baik, ada Quran baik, dapat khatimah yang baik, silahkan masuk surga. Itu harapan kita. Karena itu mari bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Selalu berdoa, ya Allah, kuatkanlah saya zahir dan batin, biar selalu taat dan istiqamah atas jalanmu sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan zahir dan batin bagi kami semua di sini, biar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima amal ibadah kita semua, diampuni segala dosa-dosa kita, dan menjadi kita ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sedikit hadiah kita bagi-bagi kepada Bapak Ibu di sini untuk setiap orang yang cintai Al-Quran dan siap berjuang bersama Al-Quran, melanjut perjuangan Syekh Ali Jaber almarhum mewujudkan 1 juta menghafal Al-Quran. Kata almarhum, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bersama Al-Quran anda menjadi hamba Allah yang mulia dunia dan akhirat.